Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Pratama Setiawan dengan BP 221101 2013. Kali ini saya akan memperhatikan bagaimana cara menggunakan feature ranking menggunakan Orange Machine Learning yang kalian bisa download kalian bisa download di website utamanya. Pertama, saya menggunakan data dan PPT yang dipakai oleh dosen saya, dosen Gunawan Pontana Putra. Jadi, pertama kita perlu tahu dulu apa itu feature ranking? Feature ranking itu digunakan untuk menilai variabel atribut berdasarkan korelasinya dengan variabel target, baik distrik maupun numerik. Apakah dia mempengaruhi, apakah secara data mempengaruhi. Ini membantu dalam pemilihan fitur dan reduksi data untuk meningkatkan kinerja model. Fungsi feature ranking dalam machine learning, juga dikenal sebagai featuring score atau feature selection, adalah proses mengevaluasi dan mengurutkan fitur dalam sebuah dataset berdasarkan relevansinya terhadap variabel target atau seberapa informatif fitur tersebut. Fungsinya untuk apa? Pertama, mengurangi dimensionalitas, meningkatkan performa model, mempercepat pelatihan model, dan meningkatkan interpretasi model. Kemudian, ini ada juga input dan output saja yang dibutuhkan. Pertama, kita perlu dataset yang dimasukkan, model yang digunakan untuk penilaian fitur, outputnya itu dataset dengan atribut yang telah dipilih, scores-nya, tabel data dengan nilai skor fitur, untuk fiturnya data atribut yang dipilih. Jadi ini akan kita masukin ke dalam Orange Machine Learning. Nah, ini pertama kita masukin filenya dulu dengan tekan file ini. Kemudian kita bisa masukin data yang kita mau kan, tekan folder ini, kita cari feature. Nah, di sini feature-nya saya udah masukin di sini yang brown brown related tab. Di sini tuh banyak klasifikasinya ada alpha 0, alpha 7, alpha 14, ada ELU, JDC, STO7, HIT, DDT, dengan fungsinya. Di sini functionnya itu sebagai kategorik yang dimana targetnya sebagai target. Yang kita tahu kan di sini di dalam PPT dibilang dan itu harus ada target. Kemudian setelah kita masukin data tersebut, kita tekan apply. Nah, setelah masuk data tersebut, kita susun lagi. Pertama, kasih dia input, kemudian rank, kemudian baru scatter plot. Nah, kita bisa tekan masing-masing inputnya. Pertama kita mulai dari inputnya. Di sini metodenya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana masing-masing metode itu memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung kondisi data yang kalian dapatkan. Jadi di dalam PPT, untuk pilihan inputnya, di sini kita bisa pilih apa ini? Kita bisa pilih input, pertama ada yang down input. Yang down input ini tidak melakukan imputasi, nilai hilang dibiarkan tetap hilang. Biasanya hanya bisa digunakan jika algoritma mampu menangani missing value, sedangkan kalau saya di Orange Machine Learning kurang mampu. Kemudian ada yang average atau most frequent. Yang masuk dari average atau most frequent ini mengisi nilai hilang dengan rata-rata untuk data numerik, untuk nilai atau nilai yang paling sering muncul. Cara yang paling sederhana dan cepat dan cocok untuk data dengan yang memiliki datanya tuh sedikit saja yang hilang. Pada as a distinct value, mengganti nilai hilang dengan nilai khusus yang tidak ada dalam data, misalnya negatif 99 atau unknown. Menandai missing sebagai kategori tersendiri agar model dapat mengenali data tersebut. Kemudian ada juga yang namanya fixed value atau numeric variable, mengisi nilai dan hilang dengan nilai tertentu yang ditetapkan pengguna secara manual, misal 0 atau nilai khusus. Jadi kita yang mengatur nilai tersebut. Kemudian ada juga model based imputer, simple time. Ini menggunakan model prediktif, misal regresi, KNN, random forest, untuk memperkirakan nilai hilang berdasarkan fitur lain. Ada juga remove instant with unknown values. Yang ini kalau misalnya datanya hilang, nggak ada sama sekali, maka si AI-nya tuh nggak akan menganalisa nilai kosong tersebut, langsung dihilangkan saja. Jadi yang dianalisanya tuh hanya nilai dari yang ada datanya untuk semuanya. Tapi kalau misalnya ya ini tergantung dengan data yang kalian dapatkan. Kalau misalnya banyak data yang hilang, maka kurang cocok. Nah, kalau data yang saya dapatkan ini, datanya tuh nggak terlalu banyak yang hilang. Jadi kita pilih remove instant with unknown value aja. Nah, kemudian
ada yang rank. Di sini dia tuh menilai berdasarkan information gain, ini decrease, nilai ANOVA, X2, relief TBC, FCBC, FCBF. Nah, di sini saya memilih uh, information gain ratio, gain decrease dengan ANOVA, karena ini untuk melihat betapa pengaruhnya terhadap apakah itu signifikan atau tidak. Di sini kita bisa juga memilih ranking terbaik. Di sini dalam AI-nya menganggap untuk melihat kategori si untuk melihat kategori si protes res dengan ribo itu bagusnya tuh kita lihat dari nilai DLF dengan hit 20. Sebelumnya tuh mungkin kita jelaskan dulu ya apa maksud-maksud dari Diao hit kan itu. Jadi ini berdasarkan penelitian dari ekspresi gen dari lagi Saccharomyces cerevisiae. Di sini tuh kita mau lihat bagaimana yang mempengaruhi siklus cepatnya dan siklus hidupnya yang cepat, genomnya yang relatif kecil dan kemudahan manipulasi genetiknya. Nah, jadi si peneliti ini itu untuk mengidentifikasi gen diferensial, mengelompokkan gen, kan di sini banyak kali ya genetiknya, mengelompokkan sampel, diklasifikasi dan pengulangan dimensi. Nah, di sini maksud dari alfa, hmm, maksud dari alfa, di sini kan ada alfa. Nah, maksud dari alfa ini itu sebagai faktor alfa yang dimana adalah feromon peptida yang dikeluarkan oleh sel lagi untuk menginduksi pelengkapan siklus sel. Kemudian ada juga di sini yang ELU. ELU itu singkatan dari eulatuation, adalah teknik pemisahan sel berdasarkan ukuran dan densitasnya. Saya gunakan untuk mendapatkan populasi sel yang tersinkronisasi pada fase siklus sel tertentu. Selain ELU, kita ada juga CDC. CDC 15 itu kepanjangan umum dari Cell Division Cycle 15 yang terkenal dalam penelitian siklus sel pada ragi khususnya. Kemudian ada SPO. SPO ini adalah sporulation, apakah dia itu membentuk spora atau tidak. Kemudian ada juga DTT. Di DTT itu ada trioretol yang sebagai senyawa kimia reduktor yang banyak digunakan dalam biologi dan biokimia. Ada juga ada juga si ya yang hit dengan kok itu adalah suhu, kemudian spora, spora, kemudian dia itu dia shift di mana fenomena dalam mikrobiologi di mana mikroorganisme misalnya lagi menunjukkan dua fase pertumbuhan yang berbeda ketika dihadapkan pada dua sumber karbon yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi yang di bagian ranking itu yang sangat mempengaruhi dari protes sama itunya tuh berdasarkan dari Diao dengan hit. Jadi kita nanti masukin di scatter plot berikut dan kita pilih aksesnya tuh Diao sama hit. Karena berdua ini yang mempengaruhi protes setengah ribu tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa mengklasifikasi juga di sini, di mana kalau misalnya Diao F itu 0 sampai negatif 0,2, sedangkan yang hit 20-nya itu 0 sampai negatif 0,1, itu bisa dipastikan bahwa itu mengandung ribo. Kemudian kalau misalnya dia tuh berwarna biru, dia tuh merupakan protes di mana dia tuh sekitaran 0 sampai 0,2 untuk di AOF dan untuk hitnya tuh negatif 0,05 negatif 0,03 sampai 0,15. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat kan di sebelah sini ada juga yang beberapa yang dianggap protes di sini kan. Itu salah satu dari bagian dari misklasifikasi dan itu nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian di sini ada juga kalau misalnya diaunya itu 0,15 sampai 0,35 ya 0,15 sampai 0,35 itu bisa dianggap sebagai si ras. Sedangkan yang hit kalau misalnya itu 0 sampai 0,3 sampai 0,25 itu juga dianggap sebagai race. Kita juga bisa mengubah warna-warnanya, shape-nya, dialnya. Di sini berdasarkan dialnya atau hitnya bisa ini bergantung apakah nilainya itu numerik atau tidak.
Kemudian labelnya tuh functionnya, karena kita mau tahu apakah ini REST atau tidak gitu. Kemudian itu saja. Jadi kita bisa simpulkan untuk mengklasifikasi protes, REST sama Ribo itu kita bisa lihat dari nilai DLF sama nilai hit 20. Di mana kedua kedua X dan Y ini tuh kita bisa identifikasi yang mana yang mempengaruhi itu menggunakan rank. Di mana kita di sini dapat dua rank di sini, Del sama hit. Mungkin sekian dari video yang saya bikin. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.